nama saya Agus Samsudin. Saya mahasiswa KKN Tematik 2021 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memberikan pembelajaran yaitu pada anak 3 SD untuk kelas 3 SD, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk materi kali ini yaitu berisi tentang yang pertama itu sikap mandiri, yang kedua sikap percaya diri, dan yang ketiga itu tanggung jawab. Next, Mas. Nah, untuk sikap mandiri, jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda yang artinya sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang memakan dari hasil usahanya sendiri. Nah, Nabi Muhammad menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usaha sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, mandiri yaitu melakukan sesuatu secara sendiri, artinya tidak menggantungkan bantuan orang lain. Jika bisa melakukan sendiri, kita tidak boleh menunggu bantuan orang lain. Nah, menunggu bantuan orang lain membuat kita menjadi orang pemalas. Nah, jadi mungkin dari kehidupan atau dalam sehari-hari tentunya kita bisa melakukan dan mengaplikasikan yaitu sikap mandiri. Baik, ini adalah salah satu contoh sikap mandiri. Jadi mandiri dalam belajar, tidak menunggu disuruh, mandiri dalam menjalankan ibadah tanpa harus diingatkan, mandiri dalam mengurus diri sendiri, mandi dan merapikan tempat tidur semua dikerjakan sendiri. Nah, jadi dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan barusan, mungkin adalah kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Namun tetap saja terkadang kita merasakan malas seperti itu kan. Nah, mungkin dengan adanya pembelajaran ini dan contoh sikap mandiri sendiri bisa menjadi acuan bagi diri kita untuk merubah sikap malas ataupun lain sebagainya dan bergantung kepada orang lain. Begitu. Nah, sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, percaya diri artinya meyakini kemampuan diri sendiri. Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan tentunya. Nah, semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang harus disyukuri. Gitu. Nah, kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat tentunya. Jika kita pandai, kita harus membantu teman belajar. Jika kita kaya, kita harus membantu orang yang miskin, seperti itu. Dan akan tetapi hal itu tidak boleh membuat kita menjadi sombong, seperti itu. Nah, kesombongan akan membuat orang menjadi takabur dan sudah meremehkan orang lain. Nah, di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan tentunya. Nah, kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangannya kita. Nah, kita juga tidak boleh menghina kekurangan orang lain. Nah, kekurangan itu dapat berupa kurang harta benda, kurang pandai, kurang tampan, kurang tinggi, perawakannya, dan lain sebagainya. Next. Nah, kekurangan yang ada pada diri kita harus diterima dengan ikhlas tentunya. Jadi jangan sampai rendah hati atau seperti apapun itu hal sebagainya yang membuat kita tidak percaya diri seperti itu. Nah, ini ada beberapa ciri putus asa adalah ciri-ciri orang kafir. Yang pertama itu menumbuhkan sikap percaya diri ya. Percaya diri sangat penting untuk kita miliki. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, berikut adalah cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yang pertama itu yakin dengan kemampuan sendiri, kedua sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu, ketiga tidak putus asa ketika menerima kegagalan. Nah, ya di sini kadang orang itu ketika sudah gagal itu sudah putus asa. Jangan seperti itu. Ya. Nah, ini yang poin keempat, tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, meskipun kita sudah mahasiswa pun dimanapun kita berada, kita tetap belajar. Nah, yang kelima itu selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Nah, jangan lupa dari sekian poin yang tadi kita merujuk ke tetap selalu berdoa dan memohon petunjuk agar apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan agar menjadi hikmah
dunia belajar. Gitu. Yang kedua yaitu tanda-tanda orang percaya diri. Nah, apakah kalian termasuk orang yang percaya diri? Nah, berikut tanda-tanda orang yang memiliki sikap percaya diri. Yang pertama, yakin dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Yang kedua, tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Yang ketiga, tidak minder dengan teman atau orang lain. Nah, yang keempat itu tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu. Nah, ini sulit kadang oleh kaum laki-laki ya, untuk memutuskan sesuatu itu kadang masih ragu. Jangan, kita harus percaya diri. Kalau sudah memutuskan, kita harus menerima risiko apapun yang ada nantinya. Yang kelima itu memiliki pendirian yang kuat. Nah, pendirian itu tidak harus terbentuk di sekolah. Kita juga di luar juga bisa belajar bagaimana untuk menjadi pribadi yang memiliki pendirian yang kuat. Jadi percaya diri adalah kunci kesuksesan, seperti itu. Orang yang percaya diri mendapatkan banyak keuntungan. Ia memiliki sifat pemberani dan dipercaya orang lain. Jadi jadilah orang yang selalu percaya diri. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sabda yaitu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, jadi artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, jadi setelah seorang pemimpin tentunya nantinya akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinan. Nah, tanggung jawab sendiri adalah menanggung perbuatan sendiri. Jadi setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibat yang ditimbulkan juga baik. Demikian juga sebaliknya. Jadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab tentunya siapapun bisa seperti itu. Namun tetap harus ada pembelajaran di samping itu agar kita mengetahui apa sih bagaimana cara untuk bisa tanggung jawab di setiap suatu permasalahan ataupun apa masalah di dalam keluarga, di luar organisasi ataupun apa. Ketika seseorang itu sudah tanggung jawab dengan baik ya, pastinya tentunya ketika yang sudah diucapkan atau yang diperbuat itu baik, pastinya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, namun jika sebaliknya ketika kita sudah berucap buruk terus melakukan perbuatan yang buruk pula, itu pastinya kita akan menghasilkan yang buruk tentunya. Jadi setiap seorang pemimpin, entah memimpin rumah tangga ataupun organisasi ataupun dan lain institusi sebagainya, ketika sudah memimpin kita harus memiliki rasa tanggung jawab seperti itu ya, tanggung jawab atas posisinya, juga tanggung jawab atas kinerja dan anggota lain sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya berikan penjelasan, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan dari ketiga poin tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.